Salam, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Hilda Sari Belinda Paroka dengan NIM 191900108. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi akuntansi keuangan daerah. Pada materi ini ada satu bab yang akan saya bahas, yaitu tentang karakteristik akuntansi keuangan daerah. Karakteristik akuntansi keuangan daerah ini dibagi menjadi 7 bagian yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. 3 kelompok kategori organisasi menurut Jones dan Pendelburg tahun 2010, yaitu pertama ada profit oriented, yang kedua ada tipe A non-profit, dan yang ketiga ada tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah: yang pertama ada karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua ada karakteristik pemerintahan yang penting bagi pengendalian. Yang kedua ada hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terjadi terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah, yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terus ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keenam ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang ketujuh ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedelapan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang kesembilan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintahan daerah. Peraturan daerah atau Perda, misalnya ada Peraturan Daerah tentang APBD, yaitu Peraturan Kepala Daerah atau PerKadH, misalnya Peraturan KDH tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dibagi menjadi hak-hak daerah, yaitu memungut pajak dan distribusi daerah dan melakukan pinjaman. Yang kedua ada kewajiban daerah, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Ada penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, yaitu yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk keuangan yang dipisahkan oleh perusahaan daerah. Dan yang terakhir ada kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada yang pertama perencanaan dan penganggaran, yang kedua ada pelaksanaan dan penatausahaan APBD, yang ketiga ada perubahan APBD, dan yang keempat ada akuntansi dan pelaporan. Yang keempat ada definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal menurut Halim tahun 2007. Ada bagan, yaitu akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi 2, yaitu ada akuntansi komersial dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini lagi dibagi menjadi 2, yaitu ada akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan.
Akuntansi pemerintahan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah dibagi lagi menjadi akuntansi keuangan daerah. Yang kelima ada pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan daerah, yaitu yang pertama ada masyarakat, kedua para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga ada lembaga pemeriksa, yang keempat ada analisis dan peneliti, yang kelima ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, yang keenam ada pemerintah pusat, dan yang ketujuh ada pemerintah daerah lainnya. Tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara yang pertama, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan. Dasar hukum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Dan yang ketujuh, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Yang keempat ada definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal menurut Halim tahun 2007. Ada bagan, yaitu akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu ada akuntansi komersial dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini lagi dibagi menjadi dua, yaitu ada akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah dibagi lagi menjadi akuntansi keuangan daerah. Yang kelima ada pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan daerah, yaitu yang pertama ada masyarakat, kedua para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga ada lembaga pemeriksa, yang keempat ada analisis dan peneliti, yang kelima ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, yang keenam ada pemerintah pusat, dan yang ketujuh ada pemerintah daerah lainnya. Tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara yang pertama, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan. Dasar hukum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Dan yang ketujuh, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, komponen laporan keuangan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri atas: yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan beroperasional atau LO. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Bagian yang ketujuh ada basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam ekspor draft standar akuntansi pemerintahan per 4 Februari 2004 adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas. Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu dikenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara atau PAN yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Demikian penjabaran materi mengenai karakteristik akuntansi keuangan daerah. Semoga apa yang saya bahas dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. God bless you.